Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMA Negeri 7 Purworejo yang beranggotakan saya, Sofia Rina Nafisa, dan teman-teman saya, Asmin Intias Winovita, Fatur Rahman Alfarisi, Friska Putri Agilia, dan Nanda Tripangestu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam memodifikasi rancangan pembelajaran dari guru pamong kami. Baik, untuk yang pertama adalah informasi umum. Di sini kami pada identitas modul mengubah beberapa informasi yang berisi nama mata pelajaran, nama penyusun yaitu guru pamong kami, Pak Bambang Heru Setiadi MPD, kemudian nama institusi, tahun disusun modul ajar, serta jenjang pendidikan yaitu SMA, fase atau kelas, dan juga alokasi waktu. Kemudian pada kompetensi awal, kami menambahkan kompetensi awal pada modul ajar ini karena pada modul ajar sebelumnya belum terdapat kompetensi awal, di mana kompetensi awal berisi tentang hal apa saja yang harus dimiliki atau pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu memahami pola kalimat present simple, kemudian memahami ekspresi asking and giving opinion, serta mampu membedakan argumen for atau mendukung dan juga argumen against atau menentang. Next. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila serta sarana dan prasarana, kami masih mengikuti modul ajar sebelumnya dan pada poin selanjutnya di mana kami menambahkan target peserta didik. Target peserta didik ini berisi tentang untuk siapa modul ajar ini dibuat, yaitu untuk peserta didik reguler atau umum yang aktif dan tidak memiliki kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar. Kemudian untuk metode dan model pembelajaran, kami mengikuti modul ajar sebelumnya, yaitu menggunakan problem-based learning, serta menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk poin selanjutnya, yaitu komponen inti. Di sebelah kiri adalah kami ambil dari modul ajar sebelumnya. Di tujuan pembelajaran, kami menambahkan uh, waktu khusus yaitu di akhir pembelajaran, di mana sebelumnya guru pamong kami belum menambahkan hal tersebut. Kemudian pada poin pertama, kedua, dan ketiga pada tujuan pembelajaran, kami tetap menggunakan tujuan pembelajaran sebelumnya, sedangkan pada poin keempat, kami mengganti kata kerja operasional dari melakukan presentasi menjadi mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang suatu topik tertentu. Kemudian, pada poin selanjutnya, pemahaman bermakna, kami di sini mengubah, di mana awalnya kami rasa pemahaman bermakna ini berisi pengetahuan atau pemahaman apa yang harus dimiliki peserta didik serta mempelajari materi ini. Uh, di, Sehingga kami memodifikasi dengan menggantinya menjadi dalam pembelajaran materi ini, peserta didik akan mempelajari cara menyampaikan opini atau pendapat dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Sedangkan untuk pertanyaan pemantik, di sini kami mengikuti dari modul ajar sebelumnya, yaitu terdapat 3 poin di sini tentang tema yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Friska. Ya, baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran. Di sini kami mengubah di bagian apersepsi dan motivasi di kegiatan kelima, yang awalnya dari guru pamong kami menampilkan sebuah video yang berisi tentang penjelasan mengenai social function, generic structure, dan language features dari discussion text. Nah, di situ kami mengubah video tersebut menjadi contoh discussion text, dan setelahnya kami juga menambahkan tanya jawab terkait video tersebut, video yang ditayangkan. Kemudian selanjutnya di kegiatan inti dari guru pamong kami menuliskan sintaks sintaks dari problem based learning itu dengan sebutan fase dari fase 1 sampai 5, dan kami ubah menjadi pertemuan karena disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang sudah direncanakan, yaitu 4 pertemuan. Di sini kami membaginya menjadi
4 pertemuan. Kemudian untuk asesmennya di sini kami juga mengubah dari menambahkan di asesmen awal, yaitu tes kemampuan awal peserta didik yang dilaksanakan di awal materi teks diskusi. Kemudian untuk asesmen formatifnya, kami juga menambahkan ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk asesmen sumatif, kami juga menambahkan ada oral presentation performance. Kemudian kami juga menambahkan informasi terkait pengayaan dan remedial atau tindak lanjut setelah asesmen dilaksanakan. Di sini kegiatan untuk pengayaan yaitu mereview ulang materi melalui game edukatif dan peer teaching. Kemudian untuk remedial, kegiatannya adalah bimbingan individu, peer teaching, dan latihan soal. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Faris. Baik, Mbak Friska, terima kasih. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan penilaian sikap dan antar teman. Pada modul ajar sebelumnya yang dimiliki oleh Guru Pamong di SMA Negeri 7, belum terdapat pada modul ajar, yakni terkait dengan instrumen penilaian sikap dan antar teman. Kemudian dari kami sendiri, menambahkan instrumen penilaian sikap dan antar teman dalam modul ajar tersebut. Mengapa instrumen tersebut harus ditambahkan? Karena dalam modul ajar penting untuk menyertakan instrumen penilaian sikap individu dan antar teman, karena ini membantu guru dalam memahami karakter dan perilaku dari siswa. Penilaian sikap memberikan gambaran tentang bagaimana siswa atau peserta didik itu berinteraksi dengan teman-teman mereka, serta bagaimana mereka merespon lingkungan sekitar. Dengan informasi ini, guru dapat menentukan pendekatan yang tepat untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional dari peserta didik. Selain itu, penilaian sikap individu dan antar teman juga mendukung pengembangan keterampilan sosial yang penting. Siswa atau peserta didik ini belajar bagaimana berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Dengan menggunakan instrumen ini, siswa dapat diajarkan untuk reflektif terhadap diri sendiri dan orang lain yang pada gilirannya dapat mengurangi suatu konflik dan menciptakan iklim kelas yang lebih positif. Dengan menyertakan instrumen penilaian sikap dan antar teman ini juga membantu dalam mengidentifikasi peserta didik yang mungkin memerlukan dukungan tambahan. Jika peserta didik menunjukkan sikap yang kurang baik atau sulit berinteraksi dengan teman, guru bisa mengambil langkah yang tepat untuk membantu siswa tersebut. Next, Mbak Friska. Berikut, untuk instrumen penilaian sikap, di sini dapat dilihat bahwasanya terdapat 6 aspek untuk kriteria penilaian, yakni terkait dengan beriman, jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, dan percaya diri, sesuai dengan deskripsinya masing-masing. Untuk keenam aspek tersebut, kemudian terdapat pedoman penilaian, seluruh aspek dinilai menggunakan sistem poin, dengan poin 1 sampai dengan 5, ketentuannya sebagai berikut. Untuk 1, itu tidak pernah, poin 2, itu jarang, poin 3, itu kadang-kadang, 4, itu sering, dan juga 5, itu selalu. Dengan penilaiannya nilai, yakni total poin perolehan dibagi 30 dikali 100. Dan berikut untuk keterangan nilai sikap, terdapat 4 predikat, yakni sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Next, Mbak Fris. Untuk selanjutnya, berikut untuk observasi rubrik penilaiannya, sudah terdapat aspek sesuai dengan pada slide sebelumnya, 6 aspek, kemudian ada penilaian diri, juga terkait dengan 6 kriteria berkaitan dengan penilaian dari diri. Untuk penilaiannya sendiri, skor total dibagi 3 dikali 10. Untuk penilaian antar teman juga terdapat instrumennya. Di sini ada 6 kriteria. Untuk penilaiannya juga sama bersama dengan sebelumnya, skor total dibagi 3 dikali 10. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Nanda. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan instrumen penilaian formatif, di mana pada modul ajar milik Guru Pamong, kami hanya terdapat penilaian observasi dan penilaian produk. Dan untuk itu, pada modul ajar kami menambahkan seperti penugasan dalam bentuk LKPD, observasi penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk penilaian diri dan penilaian antar teman sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Faris, dan untuk
yang ditampilkan di sini adalah terkait dengan penugasan dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai discussion text yang terdiri dari bagian semantic structures, language features, reading comprehension, analisis dan analisis argument. Untuk masing-masing bagiannya kami memberikan skor 3 dan untuk total skornya adalah 60. Untuk nilai akhirnya sendiri kami peroleh atau dihitung dari skor total dibagi 60 dan dikali 100. Dan pada modul ajar kami juga kami menambahkan terkait dengan kunci jawaban dari worksheet tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asmin Tias. Baik, terima kasih Mananda. Untuk selanjutnya adalah instrumen penilaian sumatif. Pada modul ajar guru pamong kami belum terdapat instrumen penilaian sumatif yang lengkap sehingga kami menambahkannya untuk memperoleh nilai akhir dari peserta didik. Tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menulis discussion text dan mempresentasikannya. Sehingga kami membuat 2 penilaian sumatif. Yang pertama adalah penilaian produk atau writing dan yang kedua adalah penilaian praktik atau presentasi. Kemudian yang pertama adalah penilaian produk atau writing. Pada rubrik penilaian terdapat 6 aspek yang akan dinilai, yaitu orisinalitas, konten, organisasi, kosakata, tata bahasa, dan mekanik. Next, Mbak Priska. Kemudian untuk tiap aspek tersebut diberikan nilai atau poin dari rentang 1 sampai 5 sesuai dengan kriteria yang ada. Bisa next lagi, Mbak Priska. Next lagi. Dan untuk pedoman penilaian, seluruh aspek dinilai menggunakan sistem poin dari 1 sampai 5 dengan ketentuan 1 untuk sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 untuk sangat baik. Kemudian nilai akhir diperoleh dari total poin perolehan dibagi 30 dikali 100. Next, Mbak Friska. Kemudian yang kedua adalah penilaian praktik atau presentasi. Sama seperti penilaian produk sebelumnya, terdapat beberapa aspek yang akan dinilai, yaitu pengucapan, intonasi, kelancaran, tata bahasa, dan kosakata. Next, Mbak Friska. Untuk tiap aspek tersebut diberikan rentang poin yang sama, yaitu dari 1 sampai 5 sesuai dengan kriteria yang ada. Next lagi, dan untuk yang terakhir, pedoman penilaiannya didapat dari total poin perolehan dikali 4. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.